Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali menjumpai Anda dengan ragam informasi yang menarik, aktual dan terpercaya seputar pembelajaran di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Bersama saya Salsabila Pramesti, inilah laporan Jendela Dunia selengkapnya. Senin 29 September 2025 kemarin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas 5B, mengadakan kuliah secara offline yang dilaksanakan di ruang 11 lantai 3 gedung Fakultas Dakwah. Seperti yang kita ketahui bersama pemirsa, bahwasannya dosen pengampu mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita adalah Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI, yang mana beliau pasti memberikan tugas berupa learning journal, serta berbagai tugas baru lainnya yang akan kita bahas pada laporan hari ini. Oke, baiklah pemirsa, pada laporan pertama kali ini seperti biasanya, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 5B membaca doa sebelum kegiatan perkuliahan berlangsung. Dan dilanjut sesi absensi yang dibacakan oleh Pak Adi sampai selesai. Pemirsa, setelah sesi absensi selesai, sama seperti pertemuan sebelumnya, ada beberapa mahasiswa yang menampilkan layaknya seorang awak media. Ada yang menjadi seorang reporter, news anchor, narasumber, serta kameramen. Pemirsa, pada pertemuan kelima kali ini, adapun yang bertugas adalah kelompok 3, yang mana saya sendiri yang menjadi news anchor, dan Umi sebagai reporter, Zefa dan Ahmad sebagai narasumber. Karena pada kelompok 3 hanya beranggotakan 4 anggota, tidak ada yang menjadi seorang kameramen, tetapi ada singkong yang berkenan untuk menjadi kameramen. Pemirsa, adapun berita yang dibawakan oleh kelompok 3, yakni berita tentang demo yang ada di depan gedung DPR RI, yang mana sejumlah aliansi, mulai dari mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil, menuntut beberapa tuntutan untuk pemerintah. Pemirsa, laporan kedua datang dari kelompok 2 yang mempresentasikan makalah yang mereka kerjakan. Adapun yang dibahas oleh kelompok 2 itu tentang jurnalisme dan kebebasan pers. Pemirsa, untuk mengetahui secara mendalam akan saya hadirkan saat lagi. Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2 pada pertemuan di hari Senin. Kelompok 2 menjelaskan tentang jurnalisme dan kebebasan pers, lintasan sejarahnya, regulasi pers, dan juga kode etik jurnalistik. Adapun kelompok 2 yang beranggotakan Zidan Sahrul, Nisa Zahra, Zahra Amar Rahim, Saroh, Abirab Sanjani, dan Jahratul Jannah. Ada beberapa elemen jurnalisme. Yang pertama, kewajiban utama menyampaikan kebenaran, loyalitas, disiplin. Jurnalis harus independen. Jurnalis sebagai pemantau independen kekuasaan, menyediakan forum kritik, membuat hal penting menarik dan relevan. Berita harus komprehensif, menjunjung tinggi suara nurani, dan juga warga memiliki hak dan tanggung jawab dalam berita.
Kelompok 2 juga menjelaskan tentang sejarah jurnalisme di Indonesia dan sejarah jurnalisme di dunia, serta regulasi undang-undang pers di Indonesia. Pemirsa, kesimpulan dari materi kelompok 2 yakni jurnalisme berperan penting dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Perjalanan sejarah pers di Indonesia menunjukkan perannya yang besar, mulai dari alat perjuangan hingga menjadi pilar demokrasi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menegaskan kebebasan sekaligus tanggung jawab pers dalam menjalankan fungsi sosialnya. Pemirsa, sementara itu, kode etik jurnalistik menjadi pedoman moral dan profesional agar wartawan tetap menjaga integritas, kredibilitas, serta menghormati hak asasi manusia. Pemirsa, dengan penerapan kode etik yang konsisten, pers dapat terus berperan sebagai pengawas kekuasaan, sarana edukasi publik, dan juga penopang demokrasi. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup laporan kita pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada pagi hari ini. Nantikan laporan Jendela Dunia lainnya yang menarik, seru, aktual, dan terpercaya setiap hari pada jam yang sama. Dan atas nama tim Jendela Dunia, saya Salsabila Pramesti pamit undur diri dan sampai jumpa.